Halo, Assalamualaikum Ratna. Waalaikumsalam. Ratna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini loh Rat, kemarin kan kita nih ada mata kuliah kewarganegaraan tuh tentang ketahanan dan bela negara. Ya, Kita review bareng-bareng yuk. ayo. Nah, ketahanan atau ketahanan nasional itu merupakan ketangguhan yang dimiliki bangsa dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa. Nah, ketahanan nasional dimaknai sebagai kemampuan sebuah bangsa dalam menghadapi segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa. Nah, terdapat 8 aspek nih Ratna yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih dikenal dengan Astagatra. Nah, pertama itu ada geografi, demografi, sumber kekayaan alam lingkungan, aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, 8 aspek ini Turat harus terintegrasi karena saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Nah, secara umum ketahanan nasional ini juga memiliki 3 pengertian atau wajah. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai doktrin, dan ketahanan nasional sebagai metode. Nah, selain memiliki 3 pengertian ini, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki konsep ketahanan berlapis. Nah, konsep ketahanan berlapis ini artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Nah, terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan dari diri atau individu, terus berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, terus ketahanan regional, dan berpuncak pada ketahanan nasional. Nah, terkait dengan hal tersebut, dikenal juga nih beberapa asas dalam membangun ketahanan nasional Indonesia, antara lain asas kesejahteraan dan keamanan. Nah, asas kesejahteraan dan keamanan ini merupakan inti dari ketahanan nasional yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya tuh ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, sistem kehidupan nasional tuh mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus yang terakhir, yang ketiga, asas kekeluargaan. Ketahanan nasional ini mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga memiliki perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Nah, ketahanan nasional Indonesia ini akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Nah, ketahanan nasional sebagai kondisi akan selalu menunjukkan dinamikanya sejalan dengan keadaan atau kondisi objektif yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya nih Rat, ada materi tentang bela negara. Jadi, menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, bela negara nih selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran,
tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup jika bela negara tidak hanya mencakup perang dan mempertahankan negara, maka konsep bela negara luas. Jadi bukan hanya soal perang nih bela negara. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada beberapa indikator dan dari nilai-nilai bela negara dalam sikap dan perilaku. Yang pertama, cinta tanah air merupakan perasaan yang dimiliki setiap warga negara. Contohnya nih, mencintai, menjaga dan memastikan lingkungan, menghargai karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Terus yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara merupakan sikap mental dari setiap warga negara yang merupakan perwujudan bagian tidak terpisahkan dari bangsa dan negara. Contohnya nih, misalnya kita disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas, entah itu tugas kuliah kita, terus menghargai, menghormati keanekaragaman ras, terus rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya nih, menjalankan kewajiban agama, memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meyakini Pancasila sebagai negara, dan sebagainya. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, rela menolong sesama warga masyarakat, terus mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri pribadi, dan menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, kemampuan awal bela negara merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Misalnya, kita memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri bahwa yang tinggi dalam percaya diri yang tinggi dalam membela bangsa negara. Nah, bela negara ini bisa dilakukan secara fisik, dapat dilakukan menjadi anggota. Contohnya bisa menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar militer. Nah, sedangkan secara non-fisik bela negara ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Contohnya mengakui pendidikan kewarganegaraan, melaksanakan kehidupan demokratis, berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat, melaksanakan berbagai kegiatan, terus tuh berperan aktif dalam menanggulangi ancaman non-militer misalnya, dan berkarya untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa negara. Terus sebagai mahasiswa kita juga berkewajiban berperan dan berkontribusi aktif dalam upaya penanggulangan dalam bela negara. Nah, antaranya tuh kita contohnya misalnya rajin belajar, terus aktif di media sosial tapi dengan menyebarkan hal-hal yang baik, atau memfilter konten-konten di media sosial. Itu juga contoh bentuk bela negara sebagai mahasiswa. Atau bisa juga kita mengedukasi orang-orang tentang bela negara lewat media sosial. Gitu, Ratna.